Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi kita dengan program Yesus Kuatku. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukan segala perkara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan padamu Bapa di sorga, berterima kasih buat semua kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan berikan kami hati yang mau taat dengan firman-Mu, sehingga dengan hal itulah kehidupan kami makin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Untuk bisa melakukan firman-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pimpin kami sehingga kami dapat melakukan sesuai kebenaran firman-Mu. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul penyembah benar. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah demikian yang Bapa kehendaki adalah penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh di dalam kehidupan kita tidak terlepas dalam bahwa kita ini adalah memang manusia roh. Karena Allah membentuk kita memiliki roh. Tetapi roh manusia tidak akan berfungsi dengan baik bila roh Allah tidak ada di dalamnya. Karena dengan roh Allah lah kita mengetahui bahwa kita hidup. Roh manusia dikaruniakan oleh Allah untuk selalu haus dan lapar akan Allah. Roh manusia ini memiliki kebutuhan untuk mencari Allah. Dalam menyembah, kita perlu benar-benar konektivitas yang utuh ketika kita tahu dan sadar bahwa yang kita sembah itu adalah Allah. Sehingga dalam hal inilah kita butuh kuasa daripada roh Allah dalam kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 24 di sana menyebutkan bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa mau menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena memang untuk roh manusia ini sendiri akan hidup, akan berfungsi dengan baik ketika roh Allah ada di dalamnya. Bahkan roh kita hidup ini oleh karena kebenaran. Kita lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-10. Firman Tuhan di sana berkata, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Kembali, roh kita akan berfungsi dengan baik ketika kita ada dalam kebenaran atau Allah yang memberikan kita rohnya untuk menjadikan kita hidup. Dari sinilah kita belajar bahwa untuk menyembah Dia, menyembah Allah yang kita tahu Dialah yang memiliki kehidupan kita, kita harus membutuhkan rohnya di dalam kehidupan kita. Sehingga roh manusia kita ini menjadi aktif, menjadi sesuai dengan maunya Dia. Karena kalau kita menyembah Allah dengan cara kita manusia, kita tidak layak. Tapi kalau kita menyembah Dia di dalam roh manusia kita yang dilingkupi dengan roh yang diberikan kepada kita, yaitu roh Allah itu, itulah yang akan menjadikan kita layak menyembahnya. Dalam Galatia 5 ayat 25, hidup kita itu harus dipimpin dengan roh Allah. Kita lihat sama-sama. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Inilah yang Tuhan inginkan, seorang penyembah yang benar harus menyembah Dia dalam roh, mengikuti arahan roh tersebut. Atau hidup dipimpin oleh roh. Karena tidak mungkin kita menyembah Allah itu adanya Dialah roh, dan kita menyembah dengan roh manusia yang tidak dilingkupi kuasa Allah, kuasa roh Allah. Karena tadi dalam Roma tadi disebutkan bahwa kita ini tadinya manusia yang penuh dosa. Tapi karena Dia yang memberikan rohnya bagi kita,
itu memberikan kita satu kesempatan untuk menyembah Dia dalam hal yang baik atau yang benar. Selanjutnya, untuk kita menyembah Dia atau menyembah Allah kita, selain kita mempersiapkan kehidupan roh kita yang adalah manusia roh ini yang harus benar-benar mengikuti keinginan roh Allah, kita lihat bahwa kita harus menyembah dalam kebenaran. Kebenaran, kalau di dalam Yohanes 1 ayat 14, di sana disebutkan bahwa firman itu atau Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran yang penuh, yang artinya di dalam Dia tidak ada dosa, tidak ada salah. Firman yang kita percaya memiliki nilai kebenaran yang tidak dapat disalahkan. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Kembali saya tekankan, firman itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus di dalam firman adalah kebenaran. Jadi seorang penyembah yang benar harus memiliki kebenaran, harus memiliki Yesus di dalam kehidupannya, harus mengikuti kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau kita hanya berdasarkan kebenaran manusia bisa salah. Tapi kebenaran Allah lah yang memerdekakan kita. Disebut di sana juga dalam Yohanes 17 ayat 17, doa Yesus disebut di sana, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sangat jelas firman Tuhan bahwa firman Yesus adalah benar dan Dia tidak salah. Bahkan tidak ada unsur dosa dalam kehidupannya. Jadi ketika kita menjadi penyembah yang benar, selain roh kita harus diaktifasi untuk bisa memiliki roh Allah yang hidup, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kita harus memiliki kebenaran itu. Karena hanya dengan kebenaranlah kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan menyembah Dia. Hidup kita ini adalah penyembahan, kata sebuah syair lagu. Tapi hidup yang Tuhan inginkan benar-benar menghidupi roh yang di dalamnya kita itu berjalan bersama dengan Allah dalam kebenaran. Tidak lari kiri, tidak lari kanan. Firman Tuhan dalam Yosua dikatakan tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak ke kanan. Artinya tidak menyimpang. Tapi hidup yang benar-benar yang Tuhan inginkan kita hidup dalam penyembahan yang benar adalah hidup dalam pimpinan roh Allah yang penuh dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena itulah yang Dia kehendaki bagi kita umat yang percaya kepadanya. Karena dunia sekarang menyodorkan banyak kebenaran manusia, menyodorkan banyak pemahaman demi pemahaman. Tapi ingat, hanya satu pemahaman yang benar, hanya satu kebenaran yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalamnya tidak ada bayang-bayang perubahan, tidak ada sesuatu yang salah di dalamnya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Dia yang menguasai kehidupan kita. Dan mari, hari ini firman Tuhan katakan sudah tiba saatnya dan sudah datang penyembah akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di mana-mana. Tapi saat ini Tuhan minta kita saudara semua, saya dan saudara bersama-sama menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus dan dari situlah kita bisa menilai bahwa kehidupan kita penuh dengan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mengajar kami untuk selalu bisa mengupayakan kehidupan kami Tuhan. Untuk benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena roh manusia kami ya Tuhan sangat lemah. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak mudah terjerat oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, oleh ajaran-ajaran lain. Tapi sesungguhnya Tuhan, ketika kami memiliki Engkau, memiliki Yesus di dalam kehidupan kami yang adalah kebenaran itu, kami percaya, kami menemukan sesuatu hal yang baik yang akan Engkau kerjakan. Sehingga disitulah kami disebut sebagai penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang waktu kami hidup bersama dengan-Mu. Saat dimana kami berada pun Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sehingga dari sinilah kami menggantungkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Saat kami di tempat kerja, saat kami di tempat pelayanan, saat kami berada dimanapun kehidupan kami ada,
hidup kami sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Terpuji nama Tuhan, berkati hari ini dalam kehidupan kami, kiranya kami pun mampu menjadi penyembah-penyembah-Mu yang selalu ada di dalam kekuatan daripada Roh Kudus-Mu. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.